Selamat datang kembali di channel Mobil Cina, sumber berita otomotif dan teknologi mobil listrik terlengkap. Media massa berbahasa Inggris terkemuka Korea Selatan, Korea Jungang Daily menurunkan artikel berjudul How China's BYD beat Tesla to become the king of EVs. Bagaimana BYD Tiongkok mengalahkan Tesla untuk menjadi raja kendaraan listrik. Artikel yang dipublikasikan pada 25 November 2024 tersebut memberikan pujian luar biasa terhadap kemajuan teknologi BYD dalam skala produksi, hingga teknologi mobil listrik yang dimiliki BYD terutama terkait dengan baterai khas BYD yang diberi nama Blade Battery. Artikel yang ditulis oleh Sarah Chea ini memulai dengan sebuah lead berita. Dengan rangkaian sasis bergerak rapi di atas jalur konveyor, sebuah paket baterai berbentuk seperti bila otomatis dipasang ke bagian bawah kendaraan. Proses ini bertujuan menghasilkan satu kendaraan listrik setiap 58 detik. Lalu Sarah Chea menyatakan ini mungkin tampak seperti aktivitas biasa di pabrik perakitan mobil. Namun, ada faktor kunci yang membuat pabrik ini istimewa, baik kendaraan maupun baterainya dikembangkan oleh satu perusahaan, BYD. Hal inilah yang menjadi pendorong utama kesuksesan BYD sebagai penjual mobil listrik terbesar di dunia. Dia mengutip pernyataan juru bicara BYD saat dirinya mengikuti tur wartawan Korea ke fasilitas pabrik BYD di Shenzhen, Provinsi Guangdong, pada 19 November lalu. Termasuk baterai, komponen paling mahal dalam mobil listrik, BYD memproduksi hampir seluruh suku cadang otomotif yang dibutuhkan secara mandiri, ujar juru bicara BYD kepada wartawan dalam tur tersebut. Hal inilah memungkinkan BYD menawarkan kendaraan berteknologi tinggi dengan harga yang kompetitif. Fasilitas ini merupakan pabrik mobil listrik terbesar milik BYD dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 300.000 unit. Investasi lebih dari 25 miliar yuan telah dikucurkan dalam 2 tahap pembangunan pabrik ini, termasuk untuk membangun jalur produksi baterai dan komponen mobil listrik dengan tambahan dana sebesar 6,5 miliar yuan. Meskipun proses pembuatan baterai sepenuhnya otomatis, di lini perakitan mobil, terdapat 4-5 pekerja yang mengelilingi setiap sasis. Tingkat otomatisasi perakitan hanya 25%, jauh di bawah rata-rata industri, untuk memastikan tingkat presisi tinggi. Dengan pendekatan ini, tingkat cacat produk kami adalah 0%. Setelah dirakit, kendaraan harus melewati jalur inspeksi, termasuk uji kebocoran dan uji jalan sejauh 5 km untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum dikirim. BYD memulai perjalanan bisnisnya sebagai produsen baterai ponsel. Pada 2008, perusahaan ini memasuki pasar mobil listrik dengan meluncurkan model plug-in hybrid pertama di dunia, F3DM. Pada 2022, BYD menggeser Tesla sebagai penjual mobil listrik terbesar di dunia, 13 tahun setelah merilis mobil listrik murni pertamanya, E6. Hingga akhir September tahun ini, BYD telah menjual 2,61 juta unit, lebih dari 2 kali lipat penjualan Tesla. Keberhasilan BYD didukung oleh tenaga kerja yang besar dan berbakat, dengan lebih dari 900.000 karyawan di seluruh dunia, termasuk sekitar 103.000 insinyur. Di Shenzhen, apartemen bertingkat 10 dibangun di dekat pabrik untuk menampung pekerja yang bekerja dalam 2 shift selama 12 jam. Pada 18 November, BYD merayakan pengiriman mobil listrik ke 10 juta, hanya 30 tahun setelah perusahaan ini didirikan. CEO BYD, Wang Chuanfu, mengumumkan investasi lebih dari 100 miliar yuan dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan artifisial serta teknologi mengemudi otonom. BYD juga akan memasuki pasar kendaraan penumpang Korea Selatan pada Januari mendatang, dimulai dengan peluncuran SUV Kompa Atto 3 dan sedan Seal. Sebelum itu, Sarah Chea menurunkan laporannya tentang komitmen BYD untuk peluncuran resmi kendaraan listrik di pasar Korea Selatan pada awal tahun 2025. Langkah ini diprediksi akan menjadi tantangan serius bagi produsen lokal yang tengah menghadapi penurunan penjualan akibat meningkatnya dominasi Tesla dan rendahnya permintaan mobil listrik secara keseluruhan. Model unggulan yang akan memimpin debut ini adalah SUV Kompa Atto 3, yang diyakini akan memanaskan persaingan harga dengan produsen Korea seperti Hyundai dan Kia. Hyundai dan Kia baru-baru ini meluncurkan mobil listrik berukuran serupa, yaitu Casper EV dan EV3, untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. BYD Korea mengumumkan bahwa pihaknya saat ini sedang dalam tahap akhir persiapan, termasuk memperoleh sertifikasi pemerintah dan membangun jaringan penjualan di seluruh negeri. Showroom pertama BYD direncanakan dibuka di Daeung Cheondong, Gang Seogu, Seoul Barat. SUV Kompa Atto 3 diperkirakan menjadi model pertama yang diluncurkan di Korea, dengan harga yang diperkirakan di bawah 30 juta won atau sekitar $21 setelah subsidi pemerintah. Harga ini lebih rendah dibandingkan dengan Hyundai Kona EV dan Kia EV3, menjadikan BYD kompetitor yang tangguh di pasar lokal.
BYD memiliki keunggulan dalam rantai pasokan terintegrasi, mulai dari pengembangan baterai hingga produksi kendaraan, yang memungkinkan efisiensi biaya. Model Atto 3, misalnya, dapat menempuh jarak hingga 420 km berdasarkan standar WLTP Eropa, sementara jarak tempuh di Korea diperkirakan sekitar 300 km. Meskipun menawarkan harga kompetitif, BYD menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen Korea, yang cenderung skeptis terhadap produk buatan Tiongkok. Survei dari Consumer Insight menunjukkan bahwa hanya 10% konsumen Korea yang mempertimbangkan merek mobil listrik asal Tiongkok. Namun, BYD menjadi merek Tiongkok yang paling diakui, dengan 13% responden menyebutnya sebagai pilihan potensial. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru dari channel Mobil Cina. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.